melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan presentasi kami yang berkaitan dengan gelombang stasioner dengan alat peraga yang sudah disiapkan di depan. Waktu berikutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan konsep berkaitan dengan gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudonya tidak tetap, seperti pada alat peraga yang sudah disediakan di atas meja ini. Gelombang stasioner terjadi ketika gelombang datang saling berinterferensi dengan gelombang pantul, sehingga terbentuk ada perut dan ada simpul. Perut gelombang stasioner merupakan tempat kedudukan titik-titik yang amplitudonya maksimal, sedangkan simpul gelombang stasioner merupakan tempat kedudukan titik-titik yang memiliki amplitudo minimal. Persamaan umum gelombang stasioner yaitu 2A sin Kx cos omega T. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami berkaitan dengan gelombang stasioner. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat peraga yang kami buat terkait dengan gelombang stasioner. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Maya untuk menjelaskan konsep terkait gelombang stasioner. Dari alat peraga yang kami buat terkait dengan gelombang stasioner ini, kami memperoleh bahwa gelombang stasioner adalah gelombang yang bergerak seiring waktu, tetapi letak amplitudonya tidak bergetar melalui ruang atau berubah-ubah. Gelombang stasioner terjadi jika gelombang datang saling berinterferensi dengan gelombang pantul, maka terbentuklah gelombang berdiri atau disebut juga dengan gelombang stasioner. Nah, dari alat peraga
peraga ini kita dapat lihat bahwa gelombang stasioner terdiri dari perut dan simpul gelombang. Ini merupakan perut gelombang dan ini merupakan simpul gelombang. Simpul memiliki amplitudo minimum 0, sedangkan perut memiliki amplitudo maksimum dari gelombang. Persamaan umum gelombang stasioner Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Terima kasih. Demikian hasil pemaparan terkait dengan gelombang stasioner. Terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan alat peraga yang berkaitan tentang gelombang stasioner di depan ini. Berikutnya saya berikan kepada teman saya Alphonse untuk memaparkan konsep tentang gelombang stasioner. Dari alat peraga yang telah kami buat tentang gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Terjadinya gelombang stasioner ketika gelombang datang saling berinterferensi dengan gelombang pantul sehingga terbentuknya gelombang stasioner. Gelombang stasioner juga terjadi apabila dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama yang saling bertemu. Ciri-ciri dari gelombang stasioner adalah yang pertama simpul, yang kedua adalah perut. Simpul memiliki nilai minimum 0 dan perut memiliki nilai maksimum pada gelombang tersebut. Persamaan tentang gelombang stasioner adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Demikian penjelasan alat peraga tentang konsep gelombang stasioner. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Ibu Jesi, guru sejarah di SMA Negeri 1 Adonara Barat. Saya akan memberikan testimoni pada teman saya, Pak Hefri, guru fisika yang adalah calon guru penggerak angkatan 8. Terkait dengan program-program guru penggerak yang dilakukan oleh Pak Hefri di sekolah kami, saya secara pribadi sangat mengapresiasi sekali karena Pak Hefri menggunakan beragam media dalam pembelajaran. Metode pembelajarannya juga dirubah. Kali ini Pak Hefri dia memanfaatkan pemanfaatan teknologinya itu dilakukan dengan sangat baik. Misalnya metode pembelajaran domino, kemudian metode pembelajaran barcode scanner atau prickers, kemudian ada lagi metode pembelajaran jejak digital. Nah, untuk metode pembelajaran yang Pak Hefri lakukan ini adalah metode-metode baru yang selama ini kami belum terapkan. Dalam pengamatan saya, ketika Pak Hefri menggunakan metode-metode tersebut, ternyata anak-anaknya itu lebih aktif dalam pembelajaran. Misalnya pada metode jejak digital, itu anak-anak mereka scan kode bar, kemudian menemukan sendiri pertanyaan atau masalah yang harus diselesaikan. Mereka mencari sendiri masalahnya, kemudian membuat kesimpulan. Dengan penerapan metode seperti ini, sangat melatih anak-anak untuk berpikir kritis. Kemampuan berpikir anak-anak itu tidak lagi berhenti pada level C3 aplikasi, tetapi mereka sudah sampai pada level C5 mengevaluasi, dan ini sangat luar biasa. Ada satu lagi program dari Pak Hefri, yaitu terkait dengan menghasilkan alat peraga. Nah, menghasilkan alat peraga ini benar-benar sangat bagus karena anak-anak yang misalnya pada metode tadi berhenti pada
tingkat berpikir C5, mengevaluasi, tetapi kemudian ternyata mereka bisa menghasilkan sebuah alat peraga. Nah, di sini kan kita melatih kemampuan berpikir mereka sampai pada level C6, yaitu kreasi. Harapan saya bagi Pak Hefri bahwa metode-metode pembelajaran ini, penggunaan media pembelajaran seperti ini, itu Pak Hefri harus bagikan kepada kami, rekan-rekannya di sekolah, supaya kami juga bisa melakukan, walaupun beda mata pelajaran, tetapi bisa menyesuaikan dengan metode-metode baru tersebut. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Sylvester Payung Kemela, SPD GR, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Adonara Barat. Saya melihat program yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu tepat guna, di mana saya melihat salah satu CGP di SMA Negeri 1 Adonara Barat, Pak Hefri ini menerapkan berbagai inovasi yang layak untuk dipelajari. Beberapa waktu lalu saya melihat Pak Hefri bersama siswa melakukan pembelajaran. Anak-anak diberi ruang secara bebas dan mandiri untuk belajar. Kuasa sebagai guru mata pelajaran hanya dibatasi pada pengontrol serta memberi rangsangan-rangsangan terhadap siswa untuk belajar. Salah satu contoh yang saya amati adalah beberapa waktu lalu Pak Hefri melakukan pembelajaran di kelas menggunakan salah satu metode, itu penggunaan kode bar dalam pembelajaran. Anak-anak diberi ruang dan kesempatan belajar di ruang kelas, sehingga anak-anak secara bebas mencari tahu kode bar yang sudah ditempelkan pada dedaunan, pada tumbuh-tumbuhan di sekitar ruang kelas. Di sini saya melihat sebagai salah satu inovasi. Saya sebut sebagai inovasi, pendasaran saya adalah hal ini baru pertama dilakukan seorang calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Adonara Barat. Dan ini menjadi salah satu contoh baik untuk diikuti oleh guru-guru lain. Saya melihat juga pada pembelajaran kali lalu Pak Hefri menggunakan media pembelajaran domino di dalam kelas. Saya melihat bahwa ternyata ada hal positif yang dibangun dalam penggunaan media ini. Anak-anak secara merdeka dan bebas untuk mencari tahu pengetahuan-pengetahuan yang sudah dirangsang lewat media ini. Beberapa waktu lalu saya juga ikut melihat pada penggunaan proyek gelombang. Anak-anak begitu respek dan begitu antusias dalam proyek ini dan mampu menghasilkan sebuah proyek. Saya sempat bertanya kepada anak-anak, ini proyek apa? Ini tentang gelombang. Dan saya melihat anak-anak begitu menguasai materi gelombang ini dengan baik, karena ketika saya bertanya kepada anak-anak, anak-anak begitu gampang menjawab dan seolah-olah sudah diberitahukan langsung oleh calon guru penggerak ini. Setelah bercerita dengan guru penggerak Pak Hefri, ternyata anak-anak hanya dirangsang saja dengan proyek ini. Ternyata paradigma pendidikan sesungguhnya itu kita biarkan anak-anak untuk menemukan sendiri atas apa yang mereka ingin tahu. Kita guru hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Sejauh ini saya melihat program-program yang dilakukan oleh kementerian dalam hal ini melalui calon guru penggerak itu saya anggap sebagai salah satu inovasi yang layak untuk diterapkan. Sehingga di akhir kata ini saya menyampaikan harapan saya bahwa program guru penggerak adalah program yang cukup berkualitas
dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh beberapa calon guru penggerak. Oleh karena itu, berharap calon guru penggerak tetap mempertahankan dan tetap merekrut calon guru penggerak yang lain secara rutin setiap tahun, sehingga wajah pendidikan di Indonesia betul-betul diubah melalui calon guru penggerak. Guru penggerak adalah tolok ukur maju mundurnya pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih.